Oke teman-teman semua, kemarin kita sudah membahas soal TWK sampai nomor 6 dan selanjutnya kita akan teruskan nomor 7 dan sampai nomor 14. Nomor 7, perhatikan. Salah satu ancaman dalam bidang politik adalah blokade politik. Betul ya? Pernyataan berikut yang menunjukkan blokade politik adalah Timur Timur memilih melepaskan diri dari Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Ini tidak ada berhubungan dengan blokade politik. Nah, emang waktu itu menjadi ancaman, jadi Timur Timur itu berpisah dengan Indonesia. Tapi bukan suatu hal yang menjadi blokade di bidang politik. Belanda berupaya menekan Indonesia agar menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah ini, salah satu ancaman pada saat itu dalam bidang politik yang termasuk blokade politik adalah Belanda berupaya menekan Indonesia agar menjalin kerjasama dengan negara lain pada saat itu. Jadi ini termasuk blokade. Oke, selanjutnya nomor 8, teman-teman. 8. Sikap menghargai dan menghormati sangat penting untuk meminimalisasi ancaman berbagai sara. Betul. Nah, contoh perbuatan menunjukkan penghormatan dan penghargaan atas keragaman adalah, berarti kata kuncinya di apa? Menghormati, menghargai untuk minimalisir ancaman berbagai sara. Berarti yang tepat adalah kita tidak mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadah. Ini termasuk menghormati yang sangat penting dan minimalisasi ancaman berbagai sara. Makanya di Indonesia itu teman-teman, kita harus saling menghormati berbagai kayak keagamaan. Contohnya mungkin di hari libur nyepi, di hari libur lebaran dan sebagainya. Oke, selanjutnya nomor 9. Nah, nomor 9 nggak kelihatan semua. Saya zoom out ya. Oke. Perhatikan nomor 9. Tantangan yang dihadapi generasi muda tidaklah mudah. Betul, pada zaman sekarang Gen Z bahasanya banyak yang susah cari kerja. Aslinya sebenarnya mungkin dari dulu, teman-teman. Mereka harus mampu menjaga keamanan, keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia. Betul. Kesalahan dalam menjaga keragaman agama dapat berakibat fatal bagi keutuhan bangsa. Berdasarkan wacana tersebut, tindakan nyata yang harus dilakukan generasi muda agar bangsa Indonesia tetap utuh apa? Berarti kata-katanya kita harus paling tidak NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah semacam itu kan. Berarti kan kita PR-nya hanya untuk agar generasi muda, agar bangsa Indonesia tetap utuh. Kan gitu PR-nya. Meningkatkan rasa cinta kepada nusa dan bangsa. Ini kan kata kuncinya cuma rasa cinta. Ini benar tapi kayak mungkin berapa persen doang gitu. Menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia, hanya menjaga, kata kunci. Memperkuat semangat nasionalisme dan patriotisme, hanya memperkuat. Jadi sebenarnya yang mana sih Kak? Dari tadi salah mulu, sabar. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu menjaga ketenangan saat umat agama lain melaksanakan ibadah. Kok bisa Kak nomor 9 itu adalah D? Kenapa bisa D Kak? Karena ini. Tidaklah mudah, mereka harus menjaga keragaman agama. Kata kuncinya ada di keragaman agama. Jadi kita harus mencari jawaban yang berhubungan dengan agama. Artinya apa? Menjaga ketenangan saat umat agama lain melaksanakan ibadah adalah jawaban yang paling tepat. Oke. Selanjutnya nomor 10. Saya zoom lagi. Oke. Aman? Mantap. Oke, nomor 10. Pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis. Dinamis itu artinya berubah-ubah ya teman-teman. Dalam kerangka negara demokrasi dapat dilakukan dengan menghargai apa? Nah pertanyaannya kan itu.
pembangunan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis berubah-ubah dalam kerangka negara demokrasi yang dapat dilakukan dengan menghargai kemajemukan dan kesamaan bangsa Indonesia. Tidak. Ini sebenarnya betul, tapi tidak berhubungan dengan membangun penataan sistem politik. Kebinekaan dan kesamaan bangsa Indonesia hampir mirip nih. Nah, ini tidaklah benar. Jadi sebenarnya gimana? Sebenarnya adalah kebinekaan, dari kebinekaan itu dan kemajemukan bangsa Indonesia ini yang harus kita dengan menghargai kebinekaan dan kemajemukan bangsa Indonesia untuk apa? Membangun dan penataan sistem politik dalam negeri supaya sehat. Makanya intinya kata-kata ini kan kita saling menghargai satu sama lain gitu. Berarti nomor 10 jawabannya adalah C, teman-teman. Selanjutnya nomor 11. Apabila di salah satu wilayah ujung timur Indonesia mendapat serangan militer dari salah satu negara, maka yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, contohnya kan kita berhubungan dari Sabang sampai Merauke seumpama, tapi Allah alam, dan kita berdoa sebagai negara kesatuan Republik Indonesia aman-aman aja. Ada suatu serangan militer di salah satu negara, berarti kita gimana nih teman-teman? Contohnya kayak sekarang mungkin Palestina dan Israel. Kira-kira gimana? Turut prihatin terhadap wilayah yang diserang. Hanya kata-kata turut prihatin. Kalian harus mengerti. Ancaman itu terjadi di wilayah timur dan tidak punya kewajiban untuk membantu. Nah, ini kata-kata yang bikin salah, tidak punya kewajiban. Warga negara Indonesia bagian timur harus saling bahu-membahu terhadap ancaman tersebut. Kata-kata ini kurang tepat sih. Terhadap ancaman tersebut. Karena di sini dikhususkan bagian timur. Harusnya kan semuanya. Warga negara Indonesia bagian timur, nah ini yang bikin kurang tepat. Dan wilayah terdekat, nah berarti kalau ada suatu permasalahan berarti kita hanya daerah itu saja. Tidak. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ibarat kayak tubuh kita. Kalau ada yang sakit tangan, yang ikut merasakan semuanya. Harusnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sebagai warga negara turut bertanggung jawab karena ancaman suatu wilayah merupakan ancaman seluruh wilayah. Makanya ketika kita ada yang gatal di tangan atau gatal di punggung, itu kan ikut merasakan gatal semuanya. Atau ketika ada yang luka lah paling tidak. Yang merasakan sakit siapa? Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Sebagai warga negara turut bertanggung jawab karena ancaman suatu wilayah merupakan ancaman seluruh wilayah. Oke, selanjutnya nomor 12. Masyarakat paripurna, adil dan makmur, merata secara material, spiritual, hanya akan tercapai jika pembangunan nasional berjalan lancar. Kelancaran proses pembangunan nasional didorong oleh keadaan negara yang aman, damai, serta terbebas dari segala hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ini bagus nih. Kondisi tersebut tercipta apabila apa? Jadi kita akan aman, tentram, damai, terbebas dari segala hambatan, tantangan, ancaman, gangguan dari luar negeri dan maupun dalam negeri. Berarti suatu negara itu sebenarnya dia akan terbebas dari ancaman luar, dalam, dan sebagainya ketika subjeknya apa tadi? Warga negara. Jadi kalau seumpama mau cari hal ini, berarti sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah ketika setiap warga negara selalu waspada dan siap siaga mengamankan keutuhan dan integrasi nasional. Di jawaban nomor 12 adalah A, teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal nomor 13? Oh, E-nya ada di bawahnya nih. Mantap. Kira-kira pas ya? Oke. Belum. Ini baru pas. Sip. Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menciptakan kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta mampu apa?
Berarti kata kuncinya ada di pembangunan di bidang ekonomi. Karena dia bisa menciptakan kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Menciptakan produk-produk yang dapat bersaing dengan luar. Kalau cuman bersaing, berarti kita mengakui dong produk luar itu dalam tanda kutip bisa bersaing, artinya kualitasnya mengejar kita. Tidak. Berarti bukan ini yang dimaksud dengan pembangunan di bidang ekonomi. Tidak bergantung dengan modal besar dari negara lain. Betul, tapi kan tidak bergantung modal besar bisa kita artikan modal kecil juga. Tapi kan bukan ini yang dibilang pembangunan di bidang ekonomi. Jadi pembangunan di bidang ekonomi apa, Kak? Iya, kalian sudah menemukan jawabannya C, yaitu dengan menciptakan kemandirian ekonomi nasional berdaya saing yang sangat tinggi. Ini artinya fokus untuk mengembangkan suatu produknya. Berarti nomor 13, jawaban yang paling tepat adalah C. Kak, saya mau latihan, boleh. Nomor 14, kira-kira jawabannya apa? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Satu lagi boleh, Kak? Boleh. Ini nomor 15. Kalian baca dan silakan kalian jawab dan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.